Presiden Joko Widodo mengaku tidak tinggal diam menyangkut bertebarannya teror terhadap KPK. Perlindungan dari pemerintah ada nggak KPK? Ya, saya sudah bertemu dengan seluruh pimpinan KPK. Juga sudah bertemu dengan Polri. Polri juga menyampaikan hal yang sama. Tapi saya tanyakan, yang meneror siapa? Ini yang sulit dilacak. Kalau yang meneror jelas ya tangkap saja. Kalau yang meneror jelas, ya tangkap saja. Selama ini sudah pernah ada yang ditangkap karena meneror KPK? Belum pernah. Belum pernah ada yang terbukti meneror? Belum pernah. Pintar sekali yang meneror itu ya kalau begitu? Ya memang harus begitu. Kalau enggak dia kan tidak akan menjadi teror bagi KPK atau bagi yang lain. Tentunya mereka harus memiliki pengetahuan mengenai situasi, kemudian dan biasanya diamati dulu itu, umpamanya seseorang yang dia mau target, diamati dulu kapan pulangnya segala macam. Seperti yang pegawai kita itu sebetulnya dia bukan menjadi target waktu itu. Cuma karena dia mirip, akhirnya dia yang kena. Pak Haryono, kalau tadi Pak Mas Wawan katakan itu bisa dilacak, Bang Don juga katakan begitu. Ada kan alatnya di KPK cukup? Ada, cuman alat itu kan tidak bisa digunakan untuk itu. Alat yang ada di KPK itu untuk kegiatan pemberantasan korupsi, bukan untuk melakukan. Jadi tidak boleh digunakan. Jadi selama ini yang dilakukan apa? Melaporkannya ke polisi? Melaporkan kepada kepolisian dan kepolisian melakukan tindak lanjutnya itu. Iya, melaporkan kepada kepolisian. Persoalannya sekarang polisi dan KPK orang bilang berhadapan-hadapan. Jadi bagaimana melaporkannya kepada kepolisian, Bang Don? Ya makanya kemudian orang bilang kita tunggu presiden. Semua lari ke presiden. Dalam posisi seperti ini sudah mengatakan, saya sudah pertemukan kedua-duanya. Iya, kalau jelas mau siapa orangnya lagi setelah itu gitu. Kira-kira ya. Tapi kan secara politis itu seperti semua beban itu ada di atas pundak Jokowi. Walaupun saya tidak bermaksud membela, tetapi dia sudah dari awal mengatakan urusan ini harus diselesaikan secara hukum dengan cara yang transparan. Gitu. Kalau sudah normatifnya begitu, kalau kemudian harus menangani hal-hal begini lagi, itu kan dia juga jadi tidak konsekuen dan tidak konsisten dengan sikap politik sebelumnya. Yang ingin saya katakan mestinya sih polisi harus segera bertindak untuk melakukan ini. Jangan sampai meletakkan posisi seorang presiden atau kepala negara di tersudut seperti itu. Karena ini kan soal teknis ya, untuk sampai di bawah melacak hal-hal seperti itu kan saya kira tinggal perintah aja kan, dan perintahnya sudah jelas. Ya. Masih soal teror ini, mari kita simak pernyataan Pak Yusuf Kalla. Sebenarnya sederhana aja, kalau teror begini lapor saya nomor siapa yang teror, lapor ke polisi bisa ditangkap, bisa dicari. Sebenarnya sederhana aja. Lapor ke polisi, begitu intinya, Mas Edi. Ya, karena memang kewenangan keamanan itu ada di polisi ya. Ya, persoalannya kan sekarang ini serba sulit ketika kondisinya seperti sekarang. Tapi kalau kedua lembaga, PKPK maupun polisi itu bekerja secara profesional, saya kira nggak sulit. Ini persoalan kecil ya, teror cuma lewat telepon. KPK punya alat penyadap, alat pendeteksi dimanapun orang itu ada, bisa. Dan, katanya untuk melacak korupsi. Densus 88 punya alat itu juga, bisa mendeteksi telepon di mana. Hanya kita kan belum tahu terornya itu dalam bentuk telepon atau apa. Pak BB belum menjelaskan. Gitu. Teror telepon saya kira gampang sekali. Terornya itu kalau misalnya agak fisik itu misalnya dideketin, dibisikin atau apa itu kan susah. Jadi bentuk terornya kita belum tahu. Jadi susah bagaimana kita menganalisis paling tidak mengungkap kasus ini. Kalau sudah jelas kayak apa bentuk terornya baru kita bisa. Ini kan kalau sudah jelas tangkap. Ini kan sama-sama melempar sesuatu nggak jelas juga sama. Pak BW juga melempar sesuatu nggak jelas. Kalau jelas mungkin jelas yang terornya seperti ini. Gitu aja. Iya. Jangan-jangan yang meneror ini sebenarnya memang pengen supaya presiden segera membuat putusan, Mas Wawan. Ya, bisa saja. Tujuan menteror itu pasti ada maksud. Pasti ada maksudnya, ada motifnya. Oh iya, pasti tidak mungkin modus lah, modal dusta gitu kan. Modal dusta. Dan ini artinya proses masih berlangsung dan memang bagian masyarakat juga menunggu apa yang dijanjikan oleh Pak Presiden untuk mengambil langkah-langkah cepat dan memang tidak boleh berlama-lama
Kalau soal teror itu sebetulnya kembangan saja, kembangan dari semua yang terjadi selama ini. Dan jadi bunga-bunga dari drama yang terjadi sekarang, begitu ya? Dan itu pasti akan ada berakhirnya nanti, karena menurut saya pelacakan teror ini juga menjadi tidak terlalu serius. Kalau misalnya tapi kalau benar-benar kejadian nanti bagaimana? Pelacakan maksudnya. Kalau tidak serius dilacak jadi apa? Pada kenyataannya sampai saat ini teror-teror yang seperti disampaikan oleh Pak Umar juga tidak ada yang tertangkap pada waktu itu. Sudah sekian tahun ya Pak Haryono ya? Nah ini faktual ya. Oleh karenanya satu, keseriusan, yang kedua gunanya untuk apa misalnya itu diungkap dan sudah ketangkep, ini kan justru membiaskan pokok utama yang menjadi persoalan. Apakah tujuan dari teror tadi memang untuk membiaskan ini? Nah itu yang menjadi belum didapat ya? Mesti dicari dulu mungkin kira-kira maksud orang yang meneror, pihak yang meneror ini apa gitu. Ya, makanya kalau lihat berita 2 hari ini pemerintah juga mencari-cari itu. Makanya kan Presiden mengatakan ya kalau tahu ada terornya dia tangkap begitu. Lalu kemudian yang menarik untuk saya, Wakapolri pun meragukan ada teror ini. Kalau pernyataan Menko Polhukam, dia bilang, apakah Bang Don sedang meragukan yang teror dan diteror itu siapa? Kira-kira begitulah. Maksud saya untuk melihat frame bahwa kalau lihat itu pemerintah sebetulnya meragukan itu. Coba bayangkan orang seperti Roni Sompi yang jubirnya polisi mengatakan ini provokatif, kok tidak melapor ke polisi tapi ke media, kira-kira ya. Iya, tapi kita kan tahu juga bahwa kondisinya memang agak sulit kemudian. Setuju saya, makanya kan ada masalah ya soal motif, lalu kemudian kita jadi untuk kita di publik sengaja tadi saya buka, jangan-jangan ini perang persepsi, tetapi kalau beneran kita lalai itu juga fatal bukan untuk KPK. Kalau misalnya benar bahwa teror mewujudkan niatnya misalnya untuk membunuh atau apapun lah. Pak Haryono yang mungkin tahu itu. Memang teror itu kan biasanya tidak intens. Sekali kemudian menarik diri dia, kemudian berapa lama lagi datang lagi. Contohnya umpamanya mobil pimpinan itu ada berapa kali yang diikuti sampai rumahnya, kemudian begitu sampai rumah dia pergi. Kemudian dia mungkin sebulan lagi dia akan begitu lagi. Jadi tidak intens seperti itu, sehingga memang agak sulit untuk dideteksi. Pak Haryono, terdeteksi nggak mungkin terkait dengan kasus-kasus tertentu gitu ya? Maksud saya, ini teror ini kalau sudah dari dulu dan kemudian menjadi ceritanya besar karena konteksnya sekarang ini gitu. Kira-kira gitu nggak? Misalnya. Mas Hedi melihatnya seperti apa? Saya sangat yakin ya terjadi teror di KPK. Saya sangat yakin itu. Pak BB tidak ngarang-ngarang itu. Bukan jenisnya gitu ya Pak BB ngarang. Bukan jenis yang ngarang itu. Hanya Pak BB tidak demikian gamblang menjelaskan bentuk terornya itu. Mestinya jelaskan saja gamblang. Lapor polisi dalam kondisi sekarang harus kita akui nggak mungkin lah KPK lapor polisi. Kagak lah gitu kan dia bilang gitu kan. Kagak lah. Jadi ini jadi persoalan yang sangat rumit ketika semuanya tidak saling terbuka. Itu. Polisi tidak terbuka, KPK juga tidak terbuka. Terornya macam apa gitu kan? Ini jadi akan saya cuma khawatir dua lembaga ini benturan akan semakin keras. Kalau yang ini yang dirugikan siapa? Masyarakat. Karena kita harus sepakat bahwa dua lembaga ini harus kita selamatkan. Salah satu bentuk terornya dari saya dapat WhatsApp dari teman-teman KPK beberapa hari lalu. Jadi ada seseorang suami dari petugas di situ yang dibuntuti di sekitar gedung itu. Saya dapat WhatsApp itu, saya masih menganggap bahwa ini sih apa bener nggak gitu ya. Ternyata besoknya BW itu tadi ceritain ini ke publik. Jadi ada SMS, ada telepon, lalu kemudian ada pembuntutan. Tapi kalau melihat cerita Pak Haryono tadi bukan sesuatu yang aneh memang, bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang baru teror seperti itu, dan mungkin memang terkait dengan kasus-kasus besar yang sedang ditangani. Mungkin kasus, mungkin juga untuk yang sebelum kasus kan bisa juga. Maksud saya tidak semuanya itu umpamanya ada sesuatu kasus yang akan ini mungkin dia protek dulu, atau intinya adalah untuk membuat tidak nyaman di KPK, itu saja sebetulnya. Nah, oleh karena itulah maka sebaiknya ya apapun informasi segala macam kita saling percayakan gitu kan.
umpamanya KPK mempercayakan kepada Polri, Polri mempercayakan kepada KPK, walaupun ini sulit. Ya. Kata Mas Edi, enggak lah gitu. Saya yakin biasa itu. Nanti ada apakah umpamanya siapa yang akan mengambil langkah untuk menjadikan itu. Karena pada waktu kami dulu kan seperti itu juga. Ya. Tapi tiba-tiba, waktu cicak buaya yang pertama ya. Waktu itu Pak Haryono sama seperti itu terlibat juga. cicak. Pada waktu itu ada ya, apakah itu Komisi 3 berupaya untuk menyatukan, membuat kita menjadi lebih terbuka juga. Presiden. Tapi tetap harus ada penengah gitu di antara dua lembaga. Mas Wawan melihatnya seperti apa kalau Ini, Pak, seperti yang jelas itu dulu ada penengah soalnya gitu. Ya, yang jelas masing-masing harus punya pengamanan secara mandiri supaya kalau benar-benar itu terjadi seperti apa yang dikhawatirkan tadi, dia sudah bisa escape. Ya, persiapan escape mesti ada pembekalan khusus lah, karena memang ini pejabat publik yang notabene berhadapan dengan risiko tinggi. Dan saya dengar ada cerita-cerita dulu yang sempat juga ditodong pistol gitu ya, itu terjadi, cuma tidak diungkap ke publik, mengungkapnya belakangan. Nanti dikira cenggeng pula gitu kan. Itu terjadi. Maka ini persiapan mental yang pertama, persiapan pengamanan urusan dalam itu harus diperketat. Kemudian pengamanan keluarga itu jelas. Kemudian menggunakan kendaraan-kendaraan yang tentu saja safe, dan di situ tentu ada pengawalan. Mas Wawan, tapi yang diteror ini bukan staf loh, bukan cuma pimpinan loh, pegawai juga. Sudah sampai ke staf persoalannya. Siapapun. Akan dikenai. Jadi itu ada namanya reguler, alternatif, dan emergensi. Kalau yang regulernya ketat, ya cari alternatif, termasuk selalu akan itu. Begitu Anda ya emergensi siapa yang Mas Wawan, kita boleh nanti potong dulu dan kita jelaskan lebih detail soal teror ini sesaat lagi ya. Kami akan kembali untuk Anda.